Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Vidi Gilang, dan dua rekan saya, Nami Aulia dan Natasha Emanuela. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hasil kajian kami mengenai sebuah topik, yaitu persepsi total. Topik ini kami dekomposisi menjadi beberapa subtopik lainnya yang terdiri dari yang pertama adalah persepsi total. Apa itu persepsi total secara definisi dan secara harfiah? Lalu teori Gestalt yang berhubungan dengan persepsi total itu seperti apa dan bagaimana sejarah dari teori Gestalt tersebut. Selain itu, kami juga akan menjelaskan mengenai fenomena dari teori Gestalt khususnya dalam hal persepsi total. Untuk memudahkan penjelasan dan pemahaman peserta, kami juga memberikan beberapa contoh pengaplikasian dari teori Gestalt khususnya dalam kegiatan kita sehari-hari. Tanpa membuang waktu yang cukup panjang, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai persepsi total. Persepsi total dapat diartikan sebagai persepsi yang berfokus pada penerimaan stimulus secara total melalui indera penglihatan untuk mendapatkan makna yang bernilai. Jika teman-teman lihat pada layar teman-teman, ada 3 highlight utama yang kami ingin sampaikan. Yang pertama adalah stimulus secara total. Persepsi total akan memperoleh sudut pandang ketika melihat sebuah objek secara keseluruhan, sehingga sudut pandang ini tentunya akan memfokuskan pada indera penglihatan dibanding dengan indera-indera lainnya. Oleh karena itu, stimulus secara total dan indera penglihatan menjadi 2 poin utama yang ingin kami highlight. Nah, ketika kita memperoleh stimulus secara total melalui indera penglihatan, tentunya diperlukan makna yang bernilai jika dibandingkan dengan penglihatan atau stimulus yang diperoleh ketika kita melihat sebuah objek secara parsial. Highlight ketiga adalah makna yang bernilai jika diperoleh penglihatan secara keseluruhan dibanding penglihatan parsial. Selanjutnya kita akan masuk mengenai teori Gestalt. Teori Gestalt adalah sebuah teori yang erat kaitannya dengan persepsi total, di mana teori ini secara etimologis berasal dari bahasa Jerman yang jika diartikan dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai form, configuration, atau shape. Namun jika diartikan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai bentuk atau pola. Dari berbagai etimologi dan berbagai bahasa pengertian mengenai Gestalt ini dapat diartikan Gestalt adalah sebuah aliran psikologi yang mempelajari bentuk dan pola visual serta akibatnya dalam persepsi manusia itu sendiri. Lalu bagaimana sih perkembangan Gestalt? Nah, Gestalt diawali oleh dan dikembangkan oleh seorang psikolog asal Jerman pada tahun 1912 yaitu Max Wertheimer, di mana perkembangan awalnya ini dilanjutkan lagi oleh Kurt Koffka dan juga Wolfgang Kohler sehingga dapat sebuah teori yaitu terkait proses persepsi, di mana mereka mengemukakan teorinya bahwa proses persepsi pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi sebuah kesatuan utuh. Kalau kita menilik teori yang disampaikan oleh ketiga ahli ini dapat dikaitkan erat dengan dinamika visual, di mana proses pengorganisasian ini menjadi sebuah kesatuan yang padu dalam seni rupa dan juga dalam desain. Oleh karena itu, seringkali teori Gestalt ini sering dihubungkan dengan dinamika visual, namun penerapannya ternyata berbeda. Bagaimana penerapannya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam Gestalt, kita cenderung melihat objek dari sistem yang lebih kompleks dibandingkan satu bagian saja. Misalnya, dalam box coklat ini, apa yang kita lihat secara keseluruhan akan berbeda dengan fokus pada komponen-komponen kecilnya saja. Dan dalam kenyataannya, kita melihat box coklat ini secara keseluruhan, tidak satu part saja, misalnya pitanya saja, boxnya saja, atau coklatnya saja. Terdapat beberapa persepsi dalam Gestalt. Itu yang pertama ada persepsi gerak. Dalam persepsi ini, indera menangkap gerakan dari keteraturan unsur visual tertentu. Lalu ada persepsi total. Dalam persepsi total, indera mempersepsikan dari keseluruhan unsur visual. Dan terdapat persepsi jarak. Nah, dalam persepsi jarak, ini merupakan hukum persepsi visual yang berkaitan dengan jarak. Contohnya seperti ini. Untuk persepsi gerak, kita cenderung menangkap sebuah gerakan yang ditampilkan dalam keteraturan. Dalam keteraturan visual ini seolah-olah gambarnya tidak statis dan menimbulkan pergerakan, yaitu anjing yang berlari. Lalu selanjutnya untuk persepsi total, gambar ini kita cenderung mempersepsikan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan bentuk dibandingkan gabungan dari 7 unsur yang digabung menjadi satu.
Nah, selanjutnya pada persepsi jarak, di gambar ini kita dapat melihat objek mana yang nampak lebih jauh dan mana yang nampak lebih dekat akibat persepsi kita. Terdapat beberapa contoh persepsi jarak di sini. Salah satunya adalah relative size atau ukuran relatif. Nah, di relative size ini, benda yang lebih besar kita artikan menjadi lebih dekat jaraknya kepada kita, dan objek yang lebih kecil itu diartikan sebagai objek yang lebih jauh. Pada bagian ketiga akan dibahas mengenai fenomena gestalt. Fenomena gestalt itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu organisasi persepsi, konstansi persepsi, dan ilusi persepsi. Dalam organisasi persepsi secara visual, terdapat beberapa prinsip yang berlaku. Yang pertama adalah law of continuation atau prinsip kesinambungan, yaitu ketika elemen objek yang disejajarkan dengan objek lain akan cenderung divisualisasikan sebagai satu pola yang saling berkesinambungan atau kontinu. Contohnya adalah pada gambar di atas ini, kita bisa melihat adanya titik-titik yang saling disandingkan satu dengan yang lain. Meskipun titik-titik ini merupakan elemen atau objek yang berbeda, namun bila disejajarkan, kita bisa melihat bentuk secara keseluruhannya, yaitu sebagai suatu garis yang berliku-liku. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah law of closure atau penutupan, yaitu kecenderungan untuk melihat objek yang saling berdekatan sebagai bentuk yang utuh, meskipun terdapat celah. Nah, contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu adanya garis yang saling membentuk sudut, yang dipisahkan juga oleh suatu celah di sini. Nah, meskipun ada celah yang memisahkan antar garis ini, nah, karena letaknya saling disejajarkan dengan dekat, maka kita bisa melihat bentuk keseluruhannya, yaitu sebagai bentuk diamond atau wajik. Nah, demikian pula halnya dengan logo di sini, yaitu logo dari suatu perusahaan pengembangan video games, yaitu EA Sports, di mana pada huruf E dan huruf A-nya bila kita perhatikan terdapat celah yang memisahkan antara garis atas di huruf E dan garis di bawah di huruf E, serta celah pada huruf A ini. Nah, meskipun ada celah pada huruf E dan A ini, kita tetap bisa mempersepsikan suatu bentuk ini sebagai huruf E dan huruf A, karena garis-garis yang terletak di samping celah ini disandingkan dengan berdekatan. Nah, selanjutnya adalah figure and ground, yaitu kecenderungan individu untuk mendiferensiasikan suatu objek dari objek di sekelilingnya. Pada fenomena ini terdapat organisasi persepsi menjadi dua pola, yaitu figure, di mana objek atau elemen utama yang menjadi perhatian, dan ground, yaitu objek atau elemen belakang atau latar belakang. Nah, kita bisa melihat ada contoh gambar di bawah ini, di mana mungkin yang pertama kali kita lihat adalah gambar dari tokoh superhero, yaitu Batman, dengan latar belakang berwarna kuning. Nah, tokoh Batman yang kita lihat pertama kali ini bisa kita katakan sebagai figure atau elemen utama yang menjadi perhatian, sementara latar belakang kuning ini bisa kita lihat sebagai ground atau elemen belakang. Nah, kemudian ternyata bila kita lakukan gantian gambarnya, kita bisa melihat adanya tokoh lain, yaitu musuh dari Batman. Nah, musuh dari Batman yang kita lihat ini, yang sebagai fokus kita saat ini, bisa kita katakan sebagai figure, sementara latar belakang dari gambar ini yang berwarna hitam bisa kita anggap sebagai ground. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di contoh berikutnya. Nah, di sini mungkin yang pertama kali kita lihat adalah gambar pohon, di mana gambar pohon ini kemudian terletak di suatu latar belakang yang berwarna putih. Nah, gambar pohon ini bisa kita anggap sebagai figure atau elemen utama yang menjadi perhatian,
Sementara latar belakang putih bisa kita anggap sebagai ground. Namun mungkin ada beberapa juga dari kalian yang pertama kali melihat tadi gambar satu hewan gorila yang sedang berpapasan dengan hewan singa. Nah, hewan gorila atau singa yang mungkin menjadi fokus kita saat itu bisa kita anggap sebagai figure. Sementara mungkin gambar pohon di belakangnya atau latar hitam ini bisa kita anggap sebagai ground. Fenomena Gestalt berikutnya adalah konstansi persepsi, yaitu objek cenderung dipersepsikan sebagai suatu benda yang stabil dan permanen atau konstan. Terdapat beberapa jenis konstansi persepsi, yaitu ada lightness konstansi, atau kecenderungan melihat benda dengan tingkat kecerahan yang konsisten, meski diterangi oleh sinar yang berbeda. Lalu color konstansi, yaitu persepsi akan suatu warna objek yang cenderung konstan dalam berbagai kondisi. Kemudian size konstansi, atau persepsi akan suatu ukuran objek yang cenderung sama, meski dilihat dari jarak yang berbeda. Kemudian shape konstansi, persepsi akan suatu objek yang cenderung sama bentuknya, meski dilihat dari sudut yang berbeda. Serta place konstansi, atau persepsi akan suatu objek yang cenderung diam pada posisi sama, meski posisi pengamatnya berubah. Nah, berikut adalah contoh dari lightness konstansi, di mana kita bisa melihat adanya gambar hidung putih yang selalu dalam kondisi berbeda, yaitu kondisi mendung atau pencahayaan yang kurang, dan kondisi terang atau pencahayaan yang sedang cukup oleh matahari. Nah, meskipun adanya perbedaan kondisi pencahayaan ini, kita tetap bisa mempersepsikan bahwa kedua gambar hidung ini adalah gambar hidung putih yang sama. Nah, selanjutnya adalah shape konstansi, di mana kita bisa melihat adanya pintu yang umumnya lebih panjang ini, dan kemudian di gambar selanjutnya adalah bentuk pintu yang sedang terbuka. Nah, meskipun bentuk pintu yang sedang terbuka ini sebenarnya berbeda dibandingkan dengan bentuk pintu umumnya, namun kita tetap bisa mempersepsikan bentuk pintu yang terbuka ini sebagai satu pintu yang sama dengan bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Selanjutnya adalah size konstansi. Jadi pada gambar ini kita bisa melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri dan seorang pria berdiri di belakangnya. Jadi meskipun kita melihat dari jarak yang jauh, kita bisa tetap mempersepsikan bahwa pria di belakangnya ini memiliki tinggi atau ukuran yang kurang lebih sama atau sejajar dengan wanita di belakangnya. Meskipun sebenarnya bila kita bandingkan kedua gambar pria dan wanita ini, di gambar pria ini ukurannya jauh lebih kecil daripada wanitanya. Nah, kemudian ada color konstansi, di mana pada gambar ini kita bisa melihat ada gambar strawberry yang sedang disusun. Nah, jadi pada kenyataannya kita mengetahui bahwa strawberry memiliki warna merah. Nah, sehingga ketika diberikan ada sebuah filter warna yang kehijauan di sini, itu tetap bisa memberikan persepsi bahwa strawberry tersebut adalah warna merah. Meskipun kalau kita pisahkan sebenarnya warnanya, strawberry tersebut sebenarnya memberikan warna abu-abu hitam merah. Nah, fenomena flash konstansi ini bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ketika kita sedang berjalan sambil mengamati suatu mobil yang terparkir. Nah, meskipun kita sebagai pengamat itu posisinya berubah ketika sedang mengamati mobil ini, dan sebenarnya posisi mobil ini juga relatif berubah dari kita. Namun, pikiran kita, otak kita tetap bisa mempersepsikan bahwa mobil ini adalah objek yang tetap diam pada tempatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi Gestalt dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada terapi. Terapi Gestalt didasarkan pada gagasan bahwa persepsi kita secara keseluruhan bergantung pada interaksi banyak faktor. Misalnya pengalaman masa lalu, lingkungan saat ini, pikiran, perasaan, dan kebutuhan. Menurut penelitian, terapi Gestalt ini efektif untuk mengobati gejala depresi dan kecemasan, mendapatkan kepercayaan diri, dan untuk meningkatkan perasaan efikasi diri dan kebaikan diri. Nah, terapi Gestalt berfokus pada saat ini, sementara konteks masa lalu penting untuk melihat diri secara keseluruhan. Pada terapi ini, kita didorong untuk tetap fokus pada pengalaman kita di saat ini. Selanjutnya, ada aplikasi di dalam desain. Desainer memasukkan Gestalt pada karya mereka. Gestalt membuat desainer percaya bahwa kita semua memiliki karakteristik tertentu dalam memandang objek visual, dan kita memiliki kemampuan alami untuk melihat desain yang baik. Nah, dari sini, desainer menganut konsep Gestalt untuk menggunakan persepsi kita dalam menciptakan karya. Misalnya, memanfaatkan kontras, warna, simetri, pengulangan, dan proporsi. Selain itu, psikologi Gestalt juga mempengaruhi konsep desain lainnya. Seperti yang pertama ada figure-ground relationship, yaitu menggambarkan kontras antara objek fokus dan ruang negatif di sekitarnya. Desainer sering menggunakan ini untuk menciptakan dampak. Lalu, yang kedua ada visual hierarchy, yaitu membentuk hierarki visual yang dapat menarik perhatian konsumen. Jadi, desainer memastikan bahwa kata atau gambar terpenting akan menarik perhatian konsumen terlebih dahulu. Lalu, yang terakhir ada associativity, yaitu melibatkan prinsip proximity untuk menentukan penempatan objek penting, termasuk teks, keterangan, dan daftar produk. Nah, aplikasi terakhir, yaitu dalam pengembangan produk. Selama proses perkembangan, desainer produk akan menggunakan Gestalt untuk melihat bagaimana produk dikembangkan, karena konsumen cenderung menyukai produk yang mengikuti prinsip Gestalt. Nah, pengaruh ini dapat kita lihat melalui penampilan produk, kemasan, dan juga iklan. Dan mungkin juga ada dalam aplikasi dan produk digital lainnya.
Karena ini, prinsip Gestalt telah menjadi standar yang diharapkan oleh konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari kami.